Ya, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan pelatihan nasional RPL pra PPG PAI 2022 untuk angkatan ketiga. Selawat dan salam tetap kita tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik selaku penyelenggara dalam kegiatan pelatihan ini. Yang terhormat Bapak narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Awaluddin MSI dan yang terhormat PAI 2022 angkatan ketiga. Izinkan saya perkenalkan, nama Hairunisa MPDI, saya sebagai moderator dalam kegiatan pelatihan pada siang yang berbahagia ini. Adapun kita pelatihan akan mendengarkan materi tentang teknik pengolahan data dan teknik penyusunan angket PTK bagi guru PAI di Indonesia. Yang mana materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Awaluddin MSI. Sedikit saya memperkenalkan biodata Bapak narasumber kita pada hari ini. Bapak Dr. Andus Awaluddin MSI, tempat tanggal lahir Medan, 17 September 1964, bertugas sebagai Kepala SMA Negeri 1 Percut Seituan, kemudian bertugas juga sebagai dosen matematika di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Kemudian Bapak narasumber kita ini juga pernah meraih prestasi juara kedua sebagai Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Mungkin itu saja biodata dari Bapak narasumber kita pada hari ini. Dan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andus Awaluddin MSI, kepada Bapak kami persilahkan Pak untuk menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Nisa. Saya coba share screen ya Pak ya, Pak Awal ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Taufik, Ibu Nisa, dan Bapak Ibu keseluruhannya. Hari ini saya akan melanjutkan topik tentang teknik penyusunan angket. Tapi sebelum sampai ke situ, pada pertemuan terdahulu ada satu pertanyaan dari seorang peserta, ibu-ibu, yang belum sempat saya jawab waktu itu. Jadi saya sampaikan kembali sekilas tentang pertanyaan beliau. Ibu ini bertanya, selain cara aturan Sturges yang Bapak sampaikan, bolehkah dengan menggunakan cara yang lain? Hasilnya sama. Saya jawab, boleh. Dengan cara bagaimana Ibu menghitungnya? Ternyata si Ibu ini menghitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan skor data yang ada dan membagi dengan banyaknya data. Secara statistik, metode atau teknik yang digunakan si Ibu benar. Hasilnya memang sama. Dan kalau tidak sama berarti ada salah satu kekeliruan di sana. Hanya saja cara yang digunakan Ibu peserta ini itu hanya semata-mata bisa menentukan hasil perhitungan saja. Umpamanya didapatkan nilai min atau rata-rata 73,17. Hanya itu yang didapat. Tidak bisa memberikan banyak ulasan disebabkan tidak terlihat komposisi data itu satu sama lain.
kalau menggunakan langkah-langkah yang saya berikan kemarin, itu kita bisa melihat apakah di kelas itu terjadi perbedaan yang signifikan antara siswa yang sangat pintar dengan siswa yang di bawahnya. Kemudian bisa dilihat nilai rata atau min itu terletak pada kelas yang mana? Apakah pada kelas di tengah atau di bawah nilai garis rata-rata atau malah di kelas yang penghabisan? Juga dari langkah-langkah yang saya sampaikan itu kita bisa melihat kaitan antara nilai rata-rata dengan nilai tengah dan nilai modus atau banyaknya data yang paling sering muncul. Jadi kalau menggunakan aturan yang telah saya sampaikan kemarin, itu memang lebih panjang, tetapi banyak ulasan dan analisa yang kita bisa sampaikan. Sementara cara yang digunakan si ibu secara matematis benar, tetapi hanya mengetahui nilai akhirnya saja. Di situ letak perbedaannya, Bu ya. Jadi kalau ditanya boleh menggunakan cara yang disampaikan ibu itu untuk menghitung nilai yang dicari, jawabannya boleh. Cuma kalau cara itu yang ibu gunakan, ibu akan kesulitan memberikan telaah hasil yang didapatkan untuk bisa nanti sampai pada pengambilan keputusan. Nah, jadi seperti itu, Bu ya. Banyak cara yang bisa digunakan. Cara yang saya sampaikan kemarin itu adalah cara yang paling mudah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Penyusunan angket untuk kelihatan Pak, sekarang Pak. Ya. PPT-nya sudah kelihatan Pak. Sudah ya. Tapi kok belum jalan ya? Kita lanjut dulu ya Bu ya. Ini angket untuk PTK. Ya baik, kita tolong Bu slide berikutnya. Iya, ya udah saya jalan kok nggak jalan ya? Ya. Nggak jalan. Bisa mungkin butuh proses itu. Udah saya ini jalan kok nggak jalan ya? Bentar ya Pak ya. Ini karena saya slideshow. Coba Bu. Ya coba saya nggak usah slideshow ya. Saya ulangi lagi Pak. Iya. Silakan Bu. Lagi ini kelihatan Pak ya? Lagi proses. Silakan lagi Bu. Proses. Ya. Oke. Silakan Bu, diklik. Oke, lanjut lagi Bu. Udah saya klik ini Pak. Belum pindah Bu. Di sini belum pindah. Nah, ini. Udah, oke. Udah. Mantap. Nah, ini. Udah, ya. Silakan. Ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika kita ingin mendapatkan data dari penelitian yang akan dilakukan, kita memang butuh instrumen. Dalam hal ini adalah instrumen PTK-nya itu sendiri. Instrumen PTK ini atau instrumen penelitian tindakan kelas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, itu sudah pasti. Dan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Nah, ini kan di PTK kita itu tujuannya adalah memecahkan masalah pembelajaran. Munculnya PTK itu karena ada kesulitan belajar di kelas untuk suatu mata pelajaran tertentu. Dan kesulitan itulah yang akan kita atasi. Adapun instrumen PTK itu secara umum ada 6 poin utama yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu melalui observasi, pengamatan. Yang kedua melalui teknik wawancara. Yang ketiga didapatkan dari catatan harian guru dan siswa. Yang keempat dari soal dan rubrik. Ada soal-soal, ada rubriknya. Kemudian yang kelima angket atau kuesioner. Dan yang keenam adalah jurnal guru. Untuk pembicaraan kita pada siang hari ini, kita fokus pada yang kelima, yaitu angket atau kuesioner. Nah, lanjut Ibu Nisa, tolong. Ya, nah, Pak. Kalau kita mau menyusun angket, pertama kita tetapkan dulu siapa yang menjadi respondennya. Ini tujuannya adalah pembelajaran, maka responden utama itu tentu adalah siswa dalam hal ini. Jadi bukan kepala sekolahnya, bukan guru-gurunya. Responden adalah siswa untuk PTK ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau respondennya siswa, tentu identitas siswa itu yang harus kita dapatkan secara akurat, yaitu kapan
Ya, nama jelas, kelas berapa, hari tanggal ini penting untuk nanti bisa melihat kapan pelaksanaan angket itu dilakukan, dan dari situ nanti dapat semester 1 atau 2. Mata pelajarannya apa dan waktunya. Nah, waktunya itu berapa lama. Jadi siapa yang menjadi responden? Pastilah siswa. Ketika siswa menjadi responden, maka data-data tentang siswa harus kita dapatkan lebih dahulu. Tentu ini bisa bekerja sama dengan guru kelas ataupun guru BK-nya. Ya, baik, lanjut, Bu. Slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, Bu, tolong. Udah, Pak. Ya, ini, Bu. Terima kasih. Iya. Ketika Bapak Ibu, ya, sudah, Bu. Ketika Bapak Ibu, Ini, Pak. ya, ini, Bu, benar. Ketika Bapak dan Ibu akan menyusun angket, dalam hal ini untuk PTK itu, ada beberapa hal yang harus dimuat di dalam pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Yang sebelumnya, Bu, slide sebelumnya. Slide keempat kalau nggak salah saya itu. Sebelumnya itu. Sebelumnya ya, Pak. Ya, sebelumnya, Bu, ya. Ya. Ya, ini dia. Ini, Pak. Ya, Sudah ini, Bu. Pak, ini slide keempat. Ya, ini, Bu. Slide ya, ini 3 dia. udah tadi. Ya, slide 3 sudah. Ini. Ya, sekarang slide keempat. 3 sudah, sekarang slide 4. Ya, Ya, slide ini dia, keempat. Pak. Ya, betul. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sudah, Pak. Ya. Apa yang harus diamati dan tercantum di dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan kita susun itu, yang pertama kita harus tercantum di dalamnya adalah aspek tentang guru dalam proses belajar mengajar. Harus disusun nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan guru. Umpamanya, apakah guru menggunakan metode tertentu? Apakah guru ada menggunakan alat pembelajaran? Apakah menggunakan umpamanya metode alat peraga dan segala macam. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keberadaan guru atau eksistensi gurunya itu. Nah, ini jangan dilupakan. Itu penting sekali terkait dengan guru. Kemudian metode yang digunakan. Apa sih metode yang digunakan oleh si guru itu? Jadi tadi terkait dengan guru, dengan perangkatnya, dengan persiapannya. Kemudian si guru gunakan metode apa? Sebagai contoh, umpamanya guru menggunakan metode diskusi kelompok atau belajar kelompok misalnya. Ini kita catatkan. Setelah itu, angket itu harus berisi tentang frekuensi pertemuan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita susun harus dapat menentukan frekuensi pertemuannya itu dalam satu siklus dilakukan berapa kali. Nah, ini harus jelas. Karena itu ada batasan-batasannya. Tidak boleh frekuensinya tidak dirancang, akhirnya berjalan sesuka hati, itu tidak boleh. Kemudian di dalam pertanyaan kita juga itu nanti, apakah ada faktor inovasi? Inovasi itu kita paham tentunya menimbulkan atau men-create sesuatu yang baru atau lebih up to date dari yang lama, seperti itu. Jadi ada faktor inovasi dan juga kreasi di situ. Kemudian yang kelima, tempat belajar. Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga di dalam penyusunan angket. Tempat belajar itu apakah di sekolah atau di tempat lain di luar sekolah? Bisa saja umpamanya outdoor, di tempat terbuka. Nah, outdoor di tempat terbuka. Masih slide 4, Bu. Dan kemudian slide-nya tolong dulu, Bu. Karena saya pakai HP, nggak terlihat slide-nya ini, Pak. Bu Nisa, slide-nya Bu Nisa. Halo, Bu Nisa. Masih slide keempat.
Silakan Bu Nisa. Bentar Pak ya, kita akan coba saya bantu tadi materi dari Pak Awal. Masih slide keempat kita. Iya. Bapak tadi keluar. Ya. Udah kelihatan Pak slide lagi? Belum. Slide-nya udah kelihatan Pak? Belum Pak. Belum ya. Oh ya ini diulangi lagi. Ini lagi proses Bu. Tolong diklik share screen-nya. Iya. Slide keempat masih. Udah nampak? Udah. Ya, ini baru. Ya. Ini udah, tadi udah, ketiga udah. Sekarang yang masih keempat Bu, yang bahasannya masih ini slide udah keempat. kelihatan slide-nya Pak. Ini udah. Yang berikutnya Bu. Nah, berikutnya. Nah, ini masih belum selesai. Ini dulu kita lanjut. Ya, ini sekarang Ibu ya. Kemudian yang keenam. Ya. Oh, ini ini slide-nya Bu, yang ini. Ya, ini sekarang sedang dibahas Bu. Ya. Oh, ini belum selesai. Ya. Ini belum selesai, jadi jangan diubah dulu. Ya. Ini masih saya lanjutkan sedikit ya. Oke, terima kasih. Yang keenam harus dicantumkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibuat. Iya. Hasil belajar yang diperoleh. Ya. Hasil belajar yang diperoleh. Maksudnya, apakah dengan metode yang digunakan si guru atau sang guru itu, hasil belajarnya itu mencapai optimal. Kalau mencapai optimal, itu tentunya hasil belajar akan memuaskan. Dan selaras dengan hal tersebut, apakah terjadi peningkatan hasil belajar dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya? Nah, jadi minimal 7 poin penting ini harus ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh calon peneliti nantinya. Ini boleh ditambahkan, tetapi minimal 7 poin penting ini harus ada di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau 7 poin penting ini salah satunya tidak ada, maka pertanyaan itu nanti kurang bisa mewakili data-data yang akan kita olah, data-data yang kita butuhkan di pekerjaan kita tersebut. Jadi Bapak Ibu yang akan membuat angket, perhatikanlah 7 poin utama ini harus ada. Minimalnya yang ke-7 ini, dan nanti boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita di tempat masing-masing. Terima kasih Bu Nisa, kita lanjut slide berikutnya. Lanjut. Slide yang kelima kalau saya nggak salah. Ya. Iya. Ini kok nggak mau jalan dia Pak? Ya. Oh, pakai animasi. Udah kelihatan Pak? Kok belum ya? Udah kelihatan belum ya? Belum Pak? Tadi sudah, tapi ini hilang lagi. Ini. Sudah. Ini bukan Bu. Slide kelima Bu. Ini sudah ke-6. Ini slide ke. Yang ini ke-6. Saya mau yang kelima. Ya, kelima Bu. Yang kelima, oke. Ini slide kelima ini Pak. Slide kelima. Ya ini. Iya Bu. Sekarang kita mau bahas slide kelima. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita susun nanti tentu ada pilihan jawaban. Pilihan jawaban itu ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Untuk A, kita boleh memulai dari nilai sangat baik. Nah, pilihan jawaban A itu maksudnya nilai yang sangat baik yang kita beri skor 5. Sedangkan pilihan jawaban B itu adalah baik dengan skor yang kita berikan 4. Adapun pilihan jawaban C itu adalah untuk yang dianggap cukup dengan skor kita berikan 3. Sedangkan pilihan jawaban D itu adalah pilihan jawaban yang nilainya kurang atau skornya 2. Sedangkan pilihan jawaban yang terakhir yaitu E sangat kurang dengan skor diberikan 1.
Ini boleh kita mulai A, B, C, D, E dari skor yang paling tinggi. A 5, B 4, C 3, D 2, E 1. Tapi boleh juga Bapak Ibu menyusunnya mulai dari A itu yang paling kecil, yaitu A yang sangat kurang dengan nilai 1, B nilainya kurang, yaitu 2, C cukup, D baik, dan E sangat baik. Boleh, tetapi yang sering dilakukan adalah seperti yang nampak pada slide kita ini. Yaitu skor pilihan jawaban A itu sangat baik dengan nilai 5, B baik dengan nilai atau skor 4, C cukup 3, D kurang 2, dan E sangat kurang. Nah ini nanti pilihan-pilihan jawaban itu akan jelas terlihat di dalam contoh-contoh yang akan kita ikuti kemudian ini. Baik, Bu Nisa, kita tolong slide berikutnya yang ke-6. Slide ke-6, Bu. Izin Bu Nisa, mungkin bagus tadi Ibu yang model berbaris sejajar itu biar lebih praktis tadi Bu. Dibanding slideshow begini. Berikut kita akan masuk ke slide ke-6 tentang contoh. Nah, yang jelas contoh-contoh pertanyaan yang kita buat ini harus mengacu kepada 7 poin utama tadi. Ya, ini contoh. Ya. Contoh-contoh. Ya, ya. Oh, hilang lagi, Bu. Belum muncul. Belum muncul, Bu Nisa. Pak Awal, mungkin beliau khawatirnya tercampak. Ini saya coba dari saya, Pak, saya usahakan. Mungkin Oh iya. Bapak bisa lanjut narasinya. Ini saya usahakan. Ya, jadi sekarang kita masuk kepada contoh-contoh pertanyaan yang harus kita buat di dalam penyusunan angket itu. Yang jelas, pertanyaan-pertanyaan yang kita butirkan atau kita tuliskan itu tidak boleh keluar dari 7 poin utama tadi. Tadi kan ada tentang guru, tentang inovasi, hasil belajar, frekuensi pertemuan, tempat dilaksanakannya kegiatan pembelajaran. Yang 7-7 itu harus termuat di dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita susun. Kalau urutan pertanyaan nggak jadi masalah. Tetapi esensinya memuat 7 poin utama yang tadi. Nah, kita coba lihat satu persatu contoh pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat satu persatu contoh-contoh pertanyaannya. Bapak Ibu masih ingat tadi pertanyaan itu harus ada terkait dengan guru, terkait dengan metode yang digunakan, terkait dengan tempat pembelajaran, terkait dengan frekuensi, terkait juga dengan inovasi, hasil pembelajaran, dan apakah ada peningkatan prestasi hasil belajar. Ini minimal 7 itu harus ada, boleh ditambahkan dengan hal-hal lain yang Bapak anggap atau Ibu anggap itu adalah penting untuk ditambahkan juga. Kita masuk ke contohnya sekarang Bu Nisa. Contoh-contoh pertanyaan. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan. Pertanyaan. Slide ke berapa itu ya? Slide ke ini ya. 7. PTK.
Ketujuh, Bu. Oke, Ketujuh. Bu Nisa. Oke, Bu Nisa. Iya, iya. Bu Nisa Ya, udah ya. saya. Nah, Bu Nisa, ya udah. Bu Nisa saya ambil alih. Ini saya ini. Silakan. Ketujuh nih, Pak. Udah. Contoh pertanyaan Ya, seperti ini harus gimana, Pak? Iya. Ya, Pak. Gimana, Pak? Bisa saya lanjut ya? Lanjut, Pak. Slide-nya. Oke, saya lanjut. Ya, ini slide-nya masih ini, Bu. Saya mau lanjut memberikan komentar. Oh iya, iya. Iya, silakan, Pak. Oke. Bapak Ibu peserta sudah bisa lihat pertanyaan nomor 1? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah bisa, Pak. Oke. Sudah bisa Pertanyaan terlihat, Pak. nomor 1 itu adalah, Sudah, apakah Pak. kegiatan belajar kelompok siswa dioptimalkan oleh guru pada saat proses belajar mengajar? Jadi istilah belajar kelompok itu biasa kita katakan diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah kegiatan belajar kelompok siswa dioptimalkan oleh guru pada saat proses belajar mengajar? Di sini ada pilihannya. Kalau gurunya itu terus-terus mendampingi setiap saat pada saat belajar kelompok, tentu jawabnya bisa kita katakan yang A sangat baik. Atau B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Tentu ini yang menjawab adalah siswa. Siswa akan menjawab berdasarkan apa yang dia lihat. Ternyata pada saat diskusi kelompok, gurunya terus senantiasa mendampingi. Nah, itu berarti sangat baik. Tapi kalau diskusi kelompok hanya dilepaskan saja begitu oleh guru, nah itu tentunya sangat kurang. Nah, inilah pertanyaan yang pertama. Apakah kegiatan belajar kelompok siswa dioptimalkan oleh guru pada saat proses belajar mengajar? Siswa bisa memilih. A tadi berarti skornya 5, B 4, C 3, D 2, dan E 1. Kita lanjut contoh pertanyaan nomor 2, Bu. Udah, Pak. Ya, saya ambil alih, Pak. Nah, pertanyaan nomor 2. Ya. Menurut saudara, tentunya menurut siswa ya, menurut saudara, apakah belajar bersama dalam kelompok dapat memudahkan dalam memahami materi pelajaran? Kalau siswa itu merasa dengan belajar kelompok menjadi lebih mudah memahami materi pelajaran, tentu dia akan menjawab A. Ya, sangat baik. Tapi kalau dia rasa belajar kelompok itu kurang bisa menyebabkan dia paham materi pelajaran, dia akan menjawab D, kurang. Seperti itu. Jadi kembali lagi, tetap saja pilihan jawaban itu senantiasa harus ada salah satu di antara A, B, C, D, E itu. Saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini harus mudah, tidak multitafsir, tidak bias, dan harus ada jawaban yang dipilih oleh siswa berdasarkan situasi real yang mereka hadapi. Nah, contoh nomor 2 ini, menurut saudara, apakah belajar bersama dalam kelompok dapat memudahkan dalam memahami materi pelajaran? Itu tergantung siswa nanti menjawab apa. Dan itu erat kaitannya dengan penelitian yang kita lakukan. Misalnya kita mau memecahkan kesulitan belajar siswa itu dengan metode belajar berkelompok. Nah, perhatikan benar kegiatan atau aktivitas dalam belajar kelompok ini jalan atau tidak. Atau hanya dilepas saja. Apakah aktivitas setiap anggota kelompok merata? Nah, seperti itu. Jadi ini penting untuk kita pahami benar, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dan jawaban-jawaban yang diberikan siswa itu, kita dapat memperoleh suatu gambaran, oh ternyata belajar kelompoknya berjalan dengan baik, seperti itu. Lanjut Pak, pertanyaan contoh yang nomor 3. Ini nomor 2. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Nah, ini pertanyaan yang nomor 3. Apakah belajar dalam satu kelompok dilakukan pada setiap pertemuan
Nah, kalau pada setiap pertemuan berarti nanti skornya itu memang 5. Sering, cukup, kurang, sangat kurang. Ini kan tadi ilustrasinya adalah sang guru menggunakan metode diskusi atau metode belajar kelompok untuk memecahkan kesulitan belajar siswa. Nah, kalau metodenya belajar kelompok, kita tanyakan dalam angket, apakah belajar dalam satu kelompok dilakukan pada setiap pertemuan, tergantung siswanya melihat. Nah, jadi kalau setiap pertemuan berarti konsistensi terjaga. Tetapi kalau tiap pertemuan metodenya beda, bingung juga nanti kita menentukan hasil belajar siswa atau treatment yang kita lakukan itu tidak akurat. Lanjut, pertanyaan berikut. Contoh soalnya. Nah, menurut saudara maksudnya saudara ini kembali lagi itu responden kita yaitu siswa. Menurut saudara, apakah belajar kelompok dapat menumbuhkan inovasi? Menumbuhkan inovasi maksudnya hal-hal baru di dalam memahami materi pelajaran yang diberikan. Sangat dapat, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Memberikan inovasi. Kadang-kadang Pak seperti ini, materi pelajaran yang disampaikan oleh guru itu terkadang agak susah dipahami siswa. Tetapi dengan belajar kelompok, teman yang menjelaskan, yaitu teman sebaya, itu ternyata lebih mudah dipahami daripada yang disampaikan oleh guru. Inilah maksudnya inovasi di situ. Masih lama, Pak. Pak Yasir, suaranya mohon di-mute. Ya, di-mute dulu Pak suaranya. Oke, lanjut Pak. Ya, nah, lanjut ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, Pak. Menurut saudara, apakah belajar kelompok dapat menumbuhkan inovasi? Jawabannya ABCD, silahkan pilih. Tetapi ini disusun dengan maksud untuk melihat benar-benar belajar kelompok itu inovasinya ada atau tidak. Kadang-kadang yang dijelaskan oleh teman, yaitu siswa, lebih mudah berterima di kalangan siswa itu, di kalangan siswa sendiri. Nah, disinilah terletak inovasinya. Pilihan jawaban boleh diambil salah satu yang menurut responden itulah yang paling cocok. Lanjut Pak. Pak Taufik. Contoh pertanyaan berikutnya. Slide berikut. Slide berikutnya Pak Taufik. Iya Pak, di layar sudah ada Pak. Mungkin. Oh ya. Lagi nunggu ya, prosesnya ada nunggu dia ya. Ini sudah slide nomor 11 sekarang, Pak. Ya, sekarang slide nomor 11. Coba. Sini sudah tampil. Apa di tempat Bu Nisa sudah tampil slide nomor 11? Bu Nisa? Minta tolong saya salah seorang peserta membacakan pertanyaan di slide nomor 11. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Baik, saya bersedia, Pak. Ya, silakan Pak. Menurut saudara, apakah belajar kelompok dapat menimbulkan konsentrasi dalam belajar? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Menurut saudara, apakah belajar kelompok dapat menimbulkan konsentrasi dalam belajar? Tadi ada inovasi, sekarang ada konsentrasi. Tentunya siswa kita akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka terima. Kalau dia jawabannya sangat dapat, artinya konsentrasi anak itu tinggi. Kalau dia menjawab sangat kurang, itu artinya belajar kelompok itu hampir-hampir membuat anak tidak ada konsentrasi sama sekali. Mungkin di kelompok itu hanya main-main. Tapi kalau dia jawab sangat baik atau sangat dapat, itu berarti konsentrasi tinggi. Kelompok itu di dalam prosesnya berjalan sesuai dengan apa yang diskenariokan. Terima kasih. Lanjut slide berikutnya. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apakah belajar kelompok dilakukan di sekolah? Nah, Bapak Ibu tadi masih ingat
Di dalam 7 poin penting penyusunan angket PTK itu ada pertanyaan tentang lokasi belajar. Lokasi belajar tadi apakah di sekolah atau di luar sekolah, outdoor, atau di tempat yang lain. Nah, ini pertanyaan penting karena lokasi belajar itu menentukan juga tingkat keberhasilan di siswa dalam memahami pelajaran. Mungkin kalau di lokal, di kelas, dia sudah merasa agak jenuh, tapi kalau di outdoor bisa lebih menimbulkan motivasi. Umpamanya Pak, kalau di tempat Pak Taufik, tempat saya dulu, itu ada lokasi belajar di bawah pohon rindang ya Pak ya? Iya Pak, DPR. Di bawah pohon rindang, DPR, ada mejanya, ada tempat duduk, udaranya segar. Kalau belajar dilakukan di tempat itu, sambil anak boleh minum, itu mungkin situasi belajar lebih mengasihkan bagi siswa. Maka pertanyaan ini menjadi penting. Apakah belajar kelompok dilakukan di sekolah? Nah, pilihannya A, tetap di sekolah. Kalau tetap di sekolah berarti skornya tadi kita sepakati umpamanya 5. Karena di awal sebelum membuat angket, skor-skor itu sudah kita tentukan lebih dahulu Bapak Ibu ya. Sampai kepada apakah belajar kelompok dilakukan di sekolah, D jarang-jarang, E tidak pernah. Berarti kalau tidak pernah, maka belajar kelompok itu bukan di sekolah. Mungkin di rumah siswa atau di rumah guru. Persoalannya adalah ketika belajar kelompok itu tidak dilakukan di sekolah, gurunya ikut atau tidak, kan itu. Kalau gurunya tidak ikut, berarti di situ hampir dapat dipastikan jalannya kelompok itu tidak akan optimal. Baik, terima kasih. Lanjut slide berikutnya. Ya Pak, apakah belajar kelompok dilakukan di rumah? Nah, tadi kita pertanyaannya apakah di sekolah. Sekarang, apakah belajar kelompok dilakukan di rumah? Kan ini kita mau memastikan Pak, di mana sebenarnya belajar kelompok itu dilakukan. Nah, apakah di sekolah tadi sudah, sekarang di rumah. Berarti kan di luar sekolah ya Pak ya? Apakah dilakukan di rumah? Nah, anak-anak bisa menjawab sendiri sesuai dengan yang mereka alami secara faktual. A, B, C, D, E, anak-anak harus memilih. Anak-anak tidak boleh tidak memilih salah satu pilihan jawaban yang kita telah sediakan. Apakah belajar kelompok dilakukan di rumah? Nah, oke, lanjut Pak. Contoh pertanyaan berikutnya. Apakah hasil belajar kelompok? Nah ini, yang saudara ikuti tersebut memuaskan. Apakah hasil belajar kelompok yang saudara ikuti tersebut memuaskan? Kalau seanak merasa sangat memuaskan, dia akan pilih jawaban A. Kalau memuaskan B. Kalau cukup C. Kalau dia rasa hasil belajar kelompok itu kurang memuaskan, dia akan memilih jawaban D. Atau sangat kurang, dia akan memilih pilihan jawaban E. Yang jelas pertanyaan ini dipahami betul oleh responden, tidak bias, tidak membingungkan, dan pilihan jawabannya juga jelas. Bapak Ibu bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan 1 sampai yang dengan ini, pertanyaan itu singkat. Dan usahakan pertanyaan singkat-singkat Bapak Ibu. Tidak panjang-panjang. Kalau kalimatnya panjang itu bisa menimbulkan kebingungan di kalangan siswanya nanti. Lanjut Pak. Apakah belajar kelompok yang saudara ikuti hanya sekedar alasan saja agar tidak repot-repot mengerjakan tugas? Nah ini, di dalam belajar kelompok itu kan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok tersebut. Kalau seumpamanya siswa menjawab pertanyaan ini dengan jawaban sama sekali tidak, berarti itu anak serius ketika belajar kelompok. Tetapi kalau anak itu menjawabnya sebagian besar tidak, berarti dia setengah-setengah mengikuti.
Jarang-jarang berarti keaktifannya juga rendah. Terkadang iya berarti ini anak tidak fokus. Dan kalau dia menjawab E, tidak tahu, berarti hanya sekedar ikut-ikutan di dalam kelompok. Sehingga treatment atau perlakuan yang kita lakukan di dalam tiap siklus itu tentu banyak kelemahannya. Jadi pertanyaan ini, apakah belajar kelompok yang saudara ikuti, maksudnya siswa ikuti, hanya sekedar alasan saja agar tidak repot-repot mengerjakan tugas? Nah, silakan nanti siswanya menjawab yang mana. Pilihan yang jawaban yang baik itulah kalau dia memilih A. Nah, oke, kita lanjut. Minta tolong salah seorang Bapak Ibu bisa bacakan pertanyaannya? Bisa, Pak. Menurut saudara, apakah belajar kelompok dapat menimbulkan prestasi hasil belajar? Nah, tentunya siswa bisa merasakan sendiri apakah meningkatkan prestasi hasil belajar. Nah, Bapak Ibu perlu memahami kembali, peningkatan prestasi hasil belajar itu bukanlah harus mendapatkan prestasi dengan nilai tinggi sekaligus. Kalau umpamanya sebelum ini anak itu mendapatkan nilai katakanlah 50. Kemudian setelah dia belajar kelompok, dia mendapatkan nilai 58. Itu walaupun belum mencapai optimal, tapi sudah ada peningkatan. Itu namanya sudah menimbulkan prestasi hasil belajar. Terjadinya perubahan dari sebelumnya nilainya 50 menjadi nilainya 58. Ada peningkatan walaupun kecil. Maka itu sudah dikatakan menimbulkan prestasi hasil belajar. Jadi ini perlu dipahami juga oleh pembuat soal. Apakah belajar kelompok dapat menimbulkan prestasi hasil belajar? Bukan harus kalau selama ini nilainya 50, setelah belajar kelompok menjadi nilainya 90, 95, bukan harus seperti itu. Tetapi ada peningkatan atau pergeseran nilai dari yang lama kepada yang baru itu terlihat grafiknya semakin meningkat. Nah, inilah dia prestasi belajar yang dimaksud berdasarkan kelompok belajar kelompok itu tadi. Lanjut, Pak. Masih ada? Nah, habis. Terima kasih. Jadi 10 pertanyaan itu contoh saja, Pak. Contoh saja. Yang penting di dalam nanti Bapak Ibu membuat angket, selalulah berpatokan kepada 7 poin penting tadi minimalnya. Boleh Bapak Ibu tambahkan lagi. Jadi apa yang Bapak Ibu rasa perlu. Karena di dalam penyusunan angket ini yang penting adalah pertama, angket itu pertanyaannya jelas dan singkat. Kemudian pilihannya cocok dengan pertanyaan. Ada terkadang angket yang disusun itu, sudahlah pertanyaannya panjang-panjang, membingungkan, bias atau multitafsir, jawabannya pun tak sesuai dengan pertanyaan. Ini yang sering terjadi. Nah, seringkali terjadi kawan-kawan yang membuat angket itu, dalam 1 minggu berapa kali gurunya tidak masuk. Nah, pilihan jawabannya setuju, tidak setuju, itu kan udah nggak nyambung. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyusunan angket ini tidaklah susah, tidak sulit. Bapak Ibu hanya sering-sering melihat kepada rancangan penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu buat itu, PTK itu pastilah kuncinya mengatasi kesulitan belajar siswa dengan metode apa. Nah, kalau umpamanya metode pemecahan masalah, tentu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu susun dalam angket itu tidak terkait dengan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, kalau umpamanya dengan metodenya game, ya arahkanlah pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan metodenya game atau permainan. Nah, ini kan contoh yang sangat umum yang saya buat, yaitu terkait dengan belajar kelompok atau diskusi kelompok. Intinya Bapak Ibu, pertanyaan harus ringkas, jelas, terukur dalam jawaban-jawaban pertanyaan itu, dan menggambarkan pemecahan masalah yang sedang kita rancang. Nah, itu saja.
Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan contoh-contoh yang seperti ini nanti sudah bisa untuk membutirkan pertanyaan-pertanyaan di dalam angket yang akan Bapak Ibu susun. Ini hanya 10 pertanyaan, Pak. Idealnya itu pertanyaan 20 sampai dengan 25. Seperti itu, Pak. Jadi dalam satu angket itu idealnya itu antara 20 sampai dengan 25 pertanyaan yang harus dijawab. Kalau ini hanya contoh yang saya berikan 10. 10 yang saya buat ini berdasarkan tadi 7 poin penting aspek yang harus dicantumkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ringkas ini Bapak Ibu sudah bisa memahami untuk nanti dapat membuat angket yang Bapak Ibu rencanakan. Barangkali itu dulu Pak Taufik atau Bu Nisa, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, terima kasih Pak Awal. Bapak dan Ibu, mari kita berikan plus kepada beliau. Terima kasih. Bapak dan Ibu, izin menyampaikan bahwa Ibu Nisa, beliau tercampak dari ini, maka saya ambil alih. Oh iya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memasuki ini ya, sesi tanya jawab untuk memperdalam materi ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Ahmad Sayudin ada yang mau ditanya, Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang angket ini, misalnya kita masih mengacu pada pelajaran yang lama seperti Pakem, itu apakah masih layak diunggah, Pak? Terima kasih. Itu. Kami soalnya pernah membuat PTK tentang, tapi Pakem, Pak. Pakem? Iya. Pakem dengan yang lama maksud Bapak? Coba bisa diulang sekali lagi, Pak. Maksudnya kita membuat PTK saat ini apakah masih bisa diangkat lagi kan gitu, Pak? Untuk nanti pembuatan tugas PTK, Pak. Oh, boleh diadaptasi, Pak, boleh. Boleh diadaptasi dari yang lama, disesuaikan aja dengan kondisi terkini dan dengan treatment atau perlakuan yang Bapak rancang. Boleh. Boleh, Pak. Jadi tinggal nanti dimodifikasi aja dari yang lama itu. Nanti ada bagian-bagian yang Bapak harus tambahkan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah dianggap tidak diperlukan lagi, itu diganti. Oh iya, ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Berarti ada yang paling penting ada, Pak, pertanyaan kita itu dipahami benar maksudnya oleh responden. Sering orang membuat angket, lain niatan penyusun angket, lain pula tanggapan responden dari angket itu. Jadi nggak nyambung. Sehingga nanti di dalam penarikan kesimpulan dari angket itu kita nggak tepat sepertinya. Ya. Pertanyaan Pak Ahmad Saifuddin bagus, Saifuddin ya. Saidun, Pak. Saidun ya, maaf Pak. Ahmad Saidun, pertanyaan Bapak bagus. Jadi jawabannya adalah boleh, tetapi dimodifikasi ulang, Pak. Nah, itu. Supaya sesuai dengan kondisi kekinian. Bagus, Pak. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mohon izin Bapak. Iya, Bu Saida. Iya, begini ya, silakan, Bu. Pertanyaannya,
apakah angket itu, Pak, atau kita membuat angket itu harus wajib menggunakan jawaban A sampai E? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah boleh kita menggunakan selain A dengan E itu, Pak? Umpamanya ada conteng-conteng yang betul-betul itu, nah, Pak. Apakah kita boleh menggunakan itu dalam memakai atau mengolah angket, Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Saidah. Jadi pertanyaan Ibu itu Bapak saya jawab, boleh Bu? Boleh. Jadi di samping menggunakan A sampai dengan I itu tadi, dengan menggunakan sistem contreng-contreng itu boleh. Bahkan boleh pertanyaan itu dijawab dengan esai, cuma akan lebih merepotkan dalam dua hal. Pertama, biasanya kalau pertanyaan itu kita minta jawabannya secara esai, itu biasanya siswa malas menuliskan. Satu. Dan kemudian kalau jawabannya itu dalam bentuk esai, maka kita di dalam mengolah hasil angket itu nanti menjadinya menguras pemikiran kembali untuk memahami kalimat-kalimat yang diberikan si anak. Terkadang anak-anak kita itu lain yang dimaksudkan dalam pikirannya, lain juga yang dia tuangkan dalam bahasa tulisan. Maka kalau bolehnya boleh saja Ibu, apakah sistem contreng atau sistem esainya sendiri, boleh. Tetapi untuk memudahkan pekerjaan kita, boleh kita seragamkan dengan menggunakan pilihan jawaban A, B, C, D, E tadi. Jadi kalau bolehnya boleh Bu, boleh. Nah bagus, jadi itu silahkan nanti terpulang kepada si penyusun angket Bapak Ibu, mau modelnya seperti apa? Apakah dengan A, B, C, D, E, dengan contreng-contreng, atau dengan jawaban langsung dalam bentuk esai. Boleh Bu ya? Terima kasih Bu Saidah, pertanyaannya bagus. Lanjut Bu Nisa. Ya Bu Nisa, lanjut Bu Nisa. Baik Bapak Ibu, kita sambil menunggu Bu Nisa. Silakan Ibu, tadi ada yang mau bertanya, saya dengar. Langsung saja Ibu, silakan.